Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sunanul Jumu'ah, sunnah-sunnah hari Jumat, halaman 334. Wahia katsiratun, dan dia yakni sunnah Jumat itu banyak. Minha diantaranya, berarti tidak disebutkan semua tapi cuma diantara saja. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Jadi sebelum Jumatan itu sunnah mandi. Wa waktuhu yadkhulu bitulu'il fajri, dan waktunya itu masuk kesunahan itu adalah dengan terbitnya fajar, yakni saat azan subuh. Sudah masuk waktu subuh maka sunnah mandi Jumat. Kalau sebelum subuh itu belum masuk waktu, ya mandi biasa. Wa yakhruju bil ya'si min huduril jumu'ah, dan keluar waktunya itu ketika sudah putus asa atau tidak memungkinkan untuk hadir Jumat. Wal afdal ta'khiruhu ilar rawah, yang afdal itu adalah mengakhirkan sampai keberangkatan ke masjid. Jadi kalau mau berangkat baru mandi, afdalnya begitu. Meskipun itu ya sunnah itu sudah dapat ketika waktu subuh itu mandi Jumat. Wa yakunul ghuslu li hadiriha, dan adalah mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Sehingga kalau orang yang tidak sholat Jumat ya tidak kena kesunahan mandi Jumat. Beda dengan hari raya. Kalau hari raya itu mau ikut sholat id atau tidak, itu sama-sama disunahkan mandi hari raya. Nah, ada catatan kaki ini di wayusannu qada'uha inda Ibni Hajar. Disunahkan mengqadha. Jadi sama seperti sholat ya, sholat sunnah itu ya, misalnya rawatib itu bisa diqadha. Mandi Jumat itu juga disunahkan diqadha menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kemudian yang kedua di antara sunnah hari Jumat itu adalah tazayyunu bi ahsanis siyab, berhias diri dengan baju yang paling bagus. Jadi mau Jumatan berhias. Jadi jangan baju yang sembarangan, apalagi banyak tulisannya di belakang. Tulisannya lucu-lucu lagi. Orang jadi mau sholat tidak khusyuk lagi karena membaca apa yang ada di punggung kita. Wal bidu aula, warna putih itu lebih utama. Ya. Karena Rasulullah sering pakai warna putih. Fayal basus sauba ay al-qamisa, maka hendaklah dia memakai baju yakni gamis, bagusnya gamis. Wal imamah, kemudian sorban imamah. Kalau di Bughyatul Mustarsyidin bisa diganti kopiah putih, ini gantinya sorban. Jadi bisa kalau mau bagus ya pakai bolang tuh. Tapi di sebagian masyarakat masih belum terbiasa, sehingga kalau pakai bolang malah bisa orang menyambati, wah ini pinagaya banar. Padahal itu sunnah, sunnah. Kemudian warida, rida itu selendang. Nah ini selendang nih, pakai selendang ya. Ada yang masangnya di mana, bisa di kanan, afdolnya di kanan sebetulnya ya. Dari kalangan kalau tarekat banyak di kiri ya. Kalau saya nyamannya saya pasang di kiri ya. Kadang di kanan sering lepas gitu. Ya, karena sering gerak di tangan kanan ini. Wa yusannu ayyubaligha al-khatibu fi husnil hay'ah, dan disunahkan khatib itu untuk memaksimalkan dalam tampilannya ya, bagus, tampilannya diperbagus ya, keadaannya jadi berbaik-baik ya, nggak biasa besisir rambut, disisirlah rambut itu ya, bagus-bagus, cuci mukanya betul-betul ya, tapi jangan sampai bersolek kayak perempuan, jangan ya, jangan. Itu yang kedua, tazayyun, berhias. Yang ketiga, at-tanadzuf, bersih diri ya di hari Jumat itu. Min halqi anatin, dari bulu-bulu anah ya, daerah kemaluan dan seterusnya itu. Kalau ada bulu-bulunya
Bulu atau rambut tuh, rambut ya, rambut. Kalau bulu itu kayak bulu ayam. Rambut bagian bawah, kemudian halqi itu dicukur, ya, dicukur. Ini kalau sudah dewasa ada bulunya, ada rambutnya. Kalau masih kecil-kecil enggak ada. Ya, itu dicukur, sunnahnya dicukur. Wanat fi ibtin, ya, bulu ini ketiak. Kalau bulu ketiak bukan dicukur, sunnahnya dicabut, ya, dicabut. Jadi kalau kalau sulit dicabut ya dicukur, enggak apa-apa. Itu kan ada itu yang plester itu ya, plester dulu di ketiaknya terus tarik. Itu langsung bersih itu bulu ketiak tuh. Tapi bagi orang yang lebat ya bulu ketiaknya mungkin sulit mencabut itu. Kemudian waqassi syaribi, waqassi syaribin. Qas itu artinya gunting. Jadi kalau yang kemaluan bulunya, rambutnya dicukur, ini dicabut bulu ketiak. Kalau ini kumis, ini sunnahnya digunting sebetulnya. Digunting kalau ada kumisnya. Tapi kadang kita kumisnya cuma di sekitar sini aja, mau dipanjangkan digunting agak lucu. Sehingga kita cukur. Kalau kumisnya panjang itu sebetulnya kan sunnah untuk kaum muslim ini digunting ya, dirapikan. Ya, jangan sampai kepanjangan. Ya, karena kalau kepanjangan nanti walaupun fungsinya bisa untuk nyaring teh sekalian. Minum tinggal rambut kumisnya jadi saringan. Nah, dirapikan. Untuk ini kewibawaan itu kalau kita lihat di fikih itu kayak Sayyidina Umar bin Khattab itu kumisnya ini panjang ya, sehingga kalau beliau sedang ada problem biasanya beliau bisa pilin-pilin kumis itu. Nah itu enggak apa-apa kalau untuk dalam rangka menggentarkan musuh ya, supaya sangar kelihatannya ya, apalagi pasukan-pasukan ya, kalau ininya kumisnya bisa kayak tanduk gitu kan. Itu musuh melihat kan sudah ada gentar. Nah itu boleh kalau gitu. Tapi kalau tidak ada keperluan itu dipendekkan kumis itu. Kemudian wataklimi dzufurin, memotong kuku. Jadi jangan dibiarkan kuku sampai hitam di sininya. Ya, itu nanti problemnya ke wudu pula. Ya, kalau sampai hitam di sini di bawahnya nggak kena air wudu, kering ya. Tidak disela-selai kalau kepanjangan ya bisa tidak sah wudunya. Kemudian wa izalati rihin karihatin, menghilangkan bau yang tidak sedap. Jadi bau ketiak atau bau apa bisa ditawasin atau diapain lah ya, supaya tidak bau. Wasiwakin, dan bersiwak ya. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Jadi ini sunnah ketiga, bebersihlah awak itu. Yang keempat tatayyubu, tatayyub lirrajuli wa huwa ma khafiya launuhu wa dhaharat raihatuhu ya. Berminyak wangi ya, bismillah. Jadi bagus berminyak wangi. Bagi laki-laki itu adalah yang warnanya tersembunyi ya, wa dhaharat raihatuhu, sementara baunya nampak tercium. Jadi minyak harumnya yang kada tapi berwarna tapi baunya awet ya. Wa afdaluhu al-misku al-makhlutu bima'il ward. Yang paling afdal minyak harum itu adalah misik. Misik itu dari apanya menjangan itu ya, yang orang kita nyebut kasturi, yang dicampur dengan air mawar. Nah ini yang paling bagus. Nggak tahu di sini apa anunya ada lah, minyak harum. Paling banyak malaikat subuh. Apalagi Hajar Aswad ya. Nggak tahu kalau kasturi yang ada jual itu apa betul kasturi apa enggak ya, atau itu apa kasturi KW. Yang kelima sunahnya adalah at-takbiru ilaiha ya, bertakbir pada hari Jumat itu. Wa waqtuhu min tulu'il fajri ila khurujul imam ilal jumaah. Bukan takbir, itu tabkir. Tabkir itu besungsung ya, pagi-pagi. Jadi berangkatnya pagi-pagi. Waktunya itu apa? Sejak terbit fajar sampai imam itu keluar untuk Jumatan. Nah itu sunahnya begitu. Jadi bukan masbuk ya. Mulai subuh itu sudah masuk hitungan tuh, bisa ke masjid ya, sehingga nanti bisa banyak beramalan di masjid. Illal imama, kecuali imam.
fala yusannu lahut tabkir, maka imam itu tidak disunahkan berangkatnya sungsung ndak ya. Itu sunnah kelima. Kemudian yang keenam sunnahnya adalah al-istighalu fi tariqihi bi qiraatin au dzikrin, menyibukkan diri atau melaksanakan di jalan menuju masjid itu dengan bacaan atau zikir. Jadi di jalan tuh biasakan membaca Al-Qur'an kah atau berzikir ya. Ini perlu dibiasakan. Sedang naik pesawat, sedang naik motor, sedang apa itu bisa sambil membaca ya, membaca sholawat kah, membaca wirid kah, atau membaca murojaah Al-Quran, sehingga tidak ada waktu tersia-sia. Satu juz itu mungkin baca berapa itu kalian? Kalau cepat bisa 30 menit selesai satu juz, setengah jam ya. Kalau lambat-lambat paling 45 menitan kan bisa ya, sambil naik motor atau apa bisa. Ini kadang waktu yang tersia-sia. Fayati bidu'ail khuruji ilal masjidi, maka dia mendatangkan atau membaca doa keluar ke masjid. Wa yazidu, dan menambahi Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaik wa aqrabi man taqarraba ilaik wa afdali man sa'alaka wa raghiba ilaik ya. Ya Allah, jadikan aku ya orang yang tawajuh kepada Engkau, yang paling aujah ya, yang paling dekat dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Engkau, dan yang paling utama dari orang yang meminta kepada Engkau dan berharap kepada Engkau. Ini doa ketika ya di jalan sambil ke masjid. Sunnah ketujuh adalah qiraatu suratil kahfi yaumaha wa lailataha ya, membaca surah Al-Kahfi pada malam atau siangnya hari Jumat. Jadi masuk hari Jumat itu mulai Kamis gitu ya. Kamis, Maghrib itu sudah masuk Jumat, Maghrib, pada Maghrib itu malam Jumat itu sudah masuk hitungan Jumat ya. Sampai Asar habis masuk Maghrib, Maghrib itu sudah masuk Sabtunya. Jadi di situ disunahkan membaca surah Al-Kahfi ya, ditadaburi ya kalau bisa. Berikutnya al-iktsaru minas sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah di keterangan di bawah itu wa aqallul iktsar minha salasumi'ah marrotan, sedikit-dikitnya yang namanya memperbanyak itu berapa sih ya? Memperbanyak itu berapa? Apakah cukup 3 kali sudah banyak jamak ya? Kalau 2 tasniyah, 1 mufrad, enggak begitu. Memperbanyak di sini ya adalah 300 kali. Paling enggak itu 300 kali baca sholawat di hari Jumat ya. Tinggal kalau mau baca sholawatnya setelah sholat, tinggal dibagi 5 300 bagi 5 berapa? 60 mau dibagi 2 30 ya. Sebelum sholat baca sholawatan, setelah sholat baca sholawat ya, wiridnya. Atau nanti sebelum guring kan bisa baca sholawat, sampai teguring kada ingat lagi hitungannya berapa. Nah itu sunnah. Jadi ini amalkan lah, apalagi para santri ya. Sholawat apakah? Sholawat paling sederhana, paling ringkas ya Allahumma sholli ala Muhammad ya, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tambahi keluarganya wa ala alihi ya, wa ala ali Muhammad, bisa begitu. Atau sholawat yang afdalnya sholawat Ibrahimiyah, atau kalian banyak punya hajat bisa sholawat munjiat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Itu kan sholawat yang dengan itu kita sambil berdoa ya, tawasul kepada sholawat itu, wasilahnya itu, wasilah amal kita meminta itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaki itu. Salaman setelah sholat ya sudah sholawatan juga. Jadi banyak-banyak baca sholawat ya. Allah akan berikan 10 ya, kebaikan, keberkahan dari 1 sholawat ya. Jadi itu luar biasa. Wal iktsaru minha afdalu min takriri suratil kahfi. Dan memperbanyak sholawat itu lebih afdol daripada mengulang-ulang bacaan surah Al-Kahfi ya.
Ini di hari Jumat ya. Sunnah ke-9 al-insatu wal istima'u ilal khutbati. Berdiam diri kemudian memperhatikan khutbah. Ini ketika sudah di masjid. Al-insat huwa as-sukut ya. As-sukut yakni diam. Diam dalam artian badannya juga diam. Ini ada diam aja tapi tangannya ini. Nah, nembaki main game. Diam benar itu kada bersuara, tapi main game. Khotibnya sedang khutbah. Kita lihat ada begitu itu, kelakuan ada gitu. Kalau kalian jadi khotib ya ada jamaah gitu, tegur aja langsung. Jadikan langsung materi khutbah. Tapi ini kadang tidak begitu memperhatikan. Khotib itu memperhatikan teks. Jadi tidak tahu jamaah di belakang itu ngapain ya. Mestinya respon. Ada jamaah apa itu. Nabi aja saat sholat bisa merespon itu. Saat sholat ada bayi nangis ya, anak nangis. Beliau mempercepat sholatnya. Itu kan berarti respon. Ada empati ke jamaah ya. Jamaah pina tunduk ya, teliur semuanya misalnya, sudah lampai sudah khutbah. Kada usah berlama-lama ya. Kalau jamaah pada guringan. Itu hebatnya orang Indonesia itu ya. Tidak perlu kasur untuk tidur, cukup hadir di khutbah Jumat. Ya, bisa. Kadang orang kan, orang modern ini kadang problemnya itu insomnia, sulit tidur. Cobalah kalau orang itu suruh datang ke sholat Jumat. Ya. Insya Allah tidak begitu kalau kita khutbah. Fayat rukus sami'u al-dzikra wal kalam. Maka orang yang mendengarkan khutbah, dia itu meninggalkan zikir dan bepandir. Jadi ya Pak, jamaah yang dengerin inilah, jangan berzikir saat khotib berkhutbah, juga jangan bepandir. Nah, ini ada keterangan di bawah, waqad yubahul kalam bila karohah kaqoblil khutbati wa ba'diha wa bainal khutbataini. Dan kadang ya dibolehkan berbicara tanpa ada kemakruhan ya, jadi Jumat itu berbicara enggak makruh, seperti misalnya sebelum khutbah ya, khotib belum berkhutbah itu bepandir masih enggak apa-apa ya. Jangan kemudian masuk masjid itu langsung enggak ada bebunyi sama sekali ya. Mau bepandir ada keperluan dipandirakan, pandirakan. Saya pernah lihat khotib itu ya, pas di Bogor itu, khotibnya langsung itu sebelum khutbah itu baca pengumuman nih. Kita itu juga lihat aneh ini, di tempat kita ndak ada ya, khotibnya itu mengumumkan sesuatu baru baca khutbah. Alhamdulillah. Ya, jangan dicontoh kalau di sini, kalau di sana ya biarin. Itu ndak salah ya, karena belum ada khutbah ya, membaca sesuatu ndak apa-apa. Wa ba'diha, dan setelahnya, dan juga di antara dua khutbah, dan juga wahalat doa lil muluki, dan ketika doa untuk kebaikan para penguasa. Walidakhilil ladzi lam yastaqirru fi makanihi walau li ghairi hajah. Dan bagi orang yang masuk yang tidak stabil atau tidak menetap pada tempatnya walaupun tanpa ada hajat ya. Waqad yusannu al-kalam, dan ada kalanya disunahkan berbicara ya, dalam apa, ketika khotib itu ya, katashmiti al-atish, seperti tashmit, ada orang wahing ya, kemudian dia baca alhamdulillah, maka sunnah ya dia mengucapkan yarhamukallah, itu tashmit. Lebih afdolnya ndak usah pakai ka, yarhamu atau rahimahullah. Kalau sholat baca yarhamukallah kan batal. Tapi kalau misalnya dia bacanya rahimahullah ndak batal. Ndak batal. Karena ndak ngomong ke orang, tapi itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Walitan bihi idza lam yata'atta bil isyarah. Dan boleh ya untuk memberi peringatan ketika dia tidak bisa memberikan isyarat. Jadi ada apa misalnya ribut banar, dia cukup begini itu, enggak apa-apa. Enggak kemudian makruh atau hilang pahala Jumatnya, enggak. Wali ta'limi khairin najizin wa nahaan mungkarin idza lam yata'ayyan alaihi. Ya, dan untuk mengajari kebaikan yang ya, saat itu juga, dan melarang dari kemungkaran ya, jika itu tidak merupakan fardu ain atas dia, maka sunnah dia tetap mengingatkan ya.
Jadi tidak harus diam sama sekali itu ya. Misalnya ada orang juga mau ini bawa pisau misalnya ya, mau nusuk khotibnya, tidak kemudian diam aja, tidak boleh ngingetin. Maka dia harus, itu kan kemungkaran itu. Sebelum terjadi harus diamankan khotibnya. Jangan sampai seperti di daerah mana itu, ya, imam ditusuk orang coba, imam ditusuk orang, nggak tahu persoalan apa gitu ya. Tapi mestinya tidak boleh dalam sholat itu, harus dicegah itu kemungkaran itu. Jadi orang yang mendengarkan itu sunnahnya dia jangan berzikir, jangan bepandir, jangan berbicara kecuali yang penjelasan di bawah tadi. Wa ghairu sami'i yatrukul kalama faqat. Sementara jamaah yang tidak mendengarkan khutbah, dia meninggalkan berbicara saja. Jadi dia boleh berzikir, ya kan? Misalnya mati lampu, mati listrik, yang belakang tidak dengar khutbah Jumat, maka sunnah berzikir bolehlah, baca apa, sholawat kah, baca apa, tidak apa-apa. Tapi bagi yang mendengar khutbah dia harus menyimak. Wa idza dakhala wal imamu yaktubu fayusalli rak'ataini. Belum kelewatan. Wa yajibu raddus salami asna al khutbah. Dan wajib untuk menjawab salam ketika khutbah. Ya, jadi menjawab salam itu menjadi kewajiban walaupun dia khutbah ya. Jamaah juga begitu. Ada yang masuk masjid salam ya tetap wajib dijawab ya. Minimal ada satu orang lah yang jawab. Itu fardu kifayah kan jawab salam. Itu sunnah ke-9. Yang ke-10 tahiyatul masjidi. Salat tahiyatul masjid. Ini sholat yang bisa digabung memang dengan sholat wudhu, dengan sholat qobliyah ya, dengan sholat yang lain ya, tahiyatul masjid ini. Yusannu ayyusalliha arba'a raka'atin bitasyahudin wahidin. Disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Ini yang kadang jarang tegawi. Tegawinya 2 rakaat. 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Jadi tahiyatnya cukup di akhir. Yaqra'u fihinna suratal ikhlasi khamsina marratan fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Ini kayaknya berat juga menggawe ya. Setiap rakaat itu setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 50 kali. Ya, 4 kali berarti 200 kali. Kama fi Ihya Ulumuddin lil Ghazali. Ini keterangannya, amalannya di Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Apa hadisnya? Ya ini amalan aja. Orang setelah sholat itu masuk dalil umum ya, sholat mau membaca apa. Tapi ini Imam Al-Ghazali biasa ya menyuruh ini 50 kali lah baca surah Al-Ikhlas. Jadi panjang benar sholat itu tidak mesti hafalan Al-Qur'annya banyak. Bisa satu surah diulang-ulang. Umar itu pernah sholat 1 ayat diulang-ulang sambil nangis beliau. Itu boleh, begitu boleh. 4 rakaat, 1 rakaatnya surah Al-Ikhlas 50 kali. Wa idza dakhala wal imamu yaktubu. Kalau dia masuk masjid sementara imam itu sudah sedang berkhutbah, fayusolli rak'ataini faqat. Maka dia sunnahnya itu tahiyatul masjid cuma 2 rakaat. Wa yajibu takhfifuha, dan wajib untuk meringankannya. Ya. Apa yang maksud meringankan itu? Ya bukan berarti membacanya super cepat, enggak. Tapi di sini wa makna takhfifiha ayak tasiro alal wajibat. Makna meringankan solat itu adalah membatasi atau mencukupkan dengan yang wajib saja. Jadi Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah, ruku ya sekedar baca subhanallah aja supaya tumakninah. Iktidal ya, sekedarnya cuma tumakninah, tidak usah baca banyak zikir. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri lagi, seperti itu. Tahiyatnya juga yang paling ringkas saja. Ada tahiyat yang paling ringkas apa kemarin? Hafal lah. Di bagian sebelumnya ada at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah sholawat, sudah salam. Itu yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Itu makna meringankan. Wakila, dan sebagian itu mengatakan ya bi ayat ruka tatwilahuma urfan, yakni
meninggalkan memanjangi rakaat secara adat, secara uruf. Jadi bisa aja dibaca keseluruhan tadi, tapi yang biasanya ringkas ya itulah, jangan dipanjangi. Wa yajuzu ayyanwi ma'aha sunnatul jum'ah. Ya, boleh juga dia meniatkan dengan sholat sunnah Jum'ah. Ya, sholat qobliyah kalau di mazhab Syafi'i ya. Walakin la yajuzu ayyusalli ziyadatan ala raka'atain. Tetapi tidak boleh sholat lebih dari 2 rakaat kalau imam ya sudah berkhutbah. Wala raka'ataini ghairu tahiyah wal qobliyah, dan bukan 2 rakaat selain tahiyat dan qobliyah. Ini sunnah tahiyatul masjid. Yang ke-11 adamul ihtiba, tidak duduk ihtiba, li'annahu yurithun naum, karena duduk ihtiba ini ya, menyebabkan ngantuk, teguring. Ihtiba itu apa kata Ibnu Ziyad? Kecuali ini illa lima yaziduhu nasyaton fala ba'sa. Kecuali kalau duduk ihtiba ini justru bikin dia semangat, tidak ngantuk, maka tidak apa-apa. Duduk ihtiba itu duduk ini. Duduk apa itu? Duduk anjing atau apa itu ya? Ditekuk gitu. Ya nyaman. Ada yang bawa pending lebar biasanya warna hijau itu, langsung di sini. Jadi sudah bersandar. Loh, ini bisa ada kursi lipat yang tinggal di bawah. Nah itu sunnahnya jangan. Jangan begitu, karena tadi bikin ngantuk. Kata Ibnu Ziyad ya, kecuali kalau dengan duduk itu tambah semangat, tidak apa-apa. Yang ke-12 al-iktsaru minat du'ai wa taharri sa'atil ijabah, memperbanyak berdoa dan mencari waktu ijabah, waktu yang dikabulkan ya, mustajab. Wahya min julusil imam lil khutbati ila salami minas sholati ala as-sahil aqwal, yakni dari duduknya imam untuk khutbah sampai salam dari sholat, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi itu waktu imam berkhutbah itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi tidak boleh kita berdoa kecuali cari waktu yang tepat itu. Misalnya saat imam duduk itu, antara khutbah pertama dan kedua, ya, maka bisa baca doa di situ. Ya. Atau saat-saat misalnya imam membaca surah, ya, nanti ada ayat-ayat yang ya kita bisa berdoa di situ. Ya. Yang kita sudah bahas ketika membaca Al-Quran, ada ayat rahmat, kita berdoa minta rahmat, ada ayat azab, kita berlindung kepada Allah dari azab itu. Di halaman sebelumnya sudah kita bahas contoh-contoh doanya. Jadi banyaki aja berdoa di situ. Nah, di situ ada banyak qaul ya yang menetapkan kapan sih waktu-waktu mustajab itu berdoa. Ada 50 pendapat di situ. Ada yang mengatakan ya, banyak innaha akhiru sa'ah min yaumil jumu'ah. Bahasanya waktu yang bagus itu adalah waktu akhir dari hari Jumat. Ya, sekitar asar, pada asar itu juga masih waktu mustajab. Sunnah ke-13 al-ityanu bil musabba'at ba'daha wa qabla ayyuharrika rijlaihi wa yatakallama. Mendatangkan atau membaca musabba'at yang 7 kali setelah Jumatan, ya, setelah sholat Jumat, dan sebelum dia menggerakkan 2 kakinya dan berbicara. Ya, biasa di masjid-masjid kaum tuha itu diamalkan ini, yakni baca, yakni ya huwa al-fatihah wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatani sab'an. Al-fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq ya 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Wa yaqulu ba'daha, ya, dan mengucapkan setelah itu, yakni berdoa, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Allah yang maha kaya, maha terpuji, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalik. Ini doanya ya, awalnya itu pujian. Kayakan aku, ya, cukupkan aku dengan yang halal, an haramik, dari yang haram. Jadi kita minta agar Allah itu cukupkan kita dengan yang halal, ya, Allah jauhkan dari yang haram.
Nggak mikir lagi kita cari yang haram. Sekarang ini kan jadi problem itu. Kaya sudah, tapi masih mikir yang haram. Ribut sekarang ini kan jadi demo-demo itu ya. Gaji sudah banyak ya. Gaji anggota dewan yang diprotes kan itu ya. Pajak meningkat terus, tapi gaji minta tunjangan rumah itu 50 juta per bulan. Coba mikirnya itu gimana gitu. Kayak nggak punya rumah itu mungkin pantas. Ini rata-rata kan enggak itu. Ada salah seorang artis yang anggota dewan itu diwawancarai itu memang penghasilannya banyak benar. Di luar uang aspirasi itu bisa 320 jutaan saya baca itu sebulan ya, sebulan segitu. Kita 5 tahun bisa enggak dapat segitu. 10 tahun bisa enggak dapat itu ya. Rasanya enggak pernah itu punya duit segitu. Itu sebulan dapat segitu, ya Allah. Itu padahal wakil kita itu. Kita yang diwakili aja enggak begitu. Ya, maka kita minta lah Allah cukupkan aja, merasa cukup ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, yang halal, enggak usah mikir yang haram. Karena kalau dipikir-pikirkan itu apa juga sih hidup itu ya. Intinya kan makan ya, keperluan harta itu makannya paling kurang lebih ya, bisa ganjangan santri makannya daripada mereka itu. Nyamannya juga bisa jadi nyaman kita makan itu. Kita cukup ada daun singkong, kasih sambal, kasih ikan itu sudah banyak habis ya. Berkeringat sudah makan. Ini ada kadang makanan macam-macam bisa ndak selera. Jadi cukuplah gitu, ndak usah mikir yang ndak. Wa bi ta'atika am maksiatik ya. Dan kita dikayakan dengan ketaatan kepada Allah ya. Dari apa kemaksiatan kepadanya. Wa bi fadlika amman siwak, dengan karunia Engkau ya Allah daripada selain Engkau. Ini bacaan doa yang bagus dibaca bukan hanya Jumat ya, tapi kapan saja baca ini ya bagus saja. Arba'an dibaca 4 kali ya. Mau lebih sebetulnya ya tidak ada masalah ya. Mau 1 kali juga doa tadi ya. Tapi di sini ini ya ulama menyusun begitu tidak ada masalah sebetulnya. Yang ke-14 ayyazida ba'dal khuruji minal masjid Allahumma inni ajabtu da'watak. Dan menambah doa ketika dia keluar dari masjid. Doa keluar dari masjid apa? Allahumma ghfirli Allahumma ftah Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu ada doa begitu. Tambah ini Allahumma inni ajibtu da'watak. Ya Allah, aku sudah penuhi panggilan Engkau. Wa hadartu jumu'atak. Aku sudah hadir ya, pada sholat Jumat Engkau. Wa shallaitu faridatak. Aku sudah sholat apa yang Engkau fardukan. Wa antasyartu kama amartani. Dan aku menyebar di muka bumi sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku. Farzuqni min wasi'i fadlika. Maka beri kepadaku rizki dari luasnya karunia Engkau. Wa anta khairur raziqin. Dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, ini doa. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya sudah pakai bahasa Indonesia ya tidak apa-apa. Minta apa intinya banyakin doa aja. Doa itu di samping ya Allah bisa kabulkan apa yang kita ingini. Doa itu kan mukhul ibadah, inti atau otaknya ibadah. Dengan doa itu kita bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh ya doa macam-macam. Pakai bahasa apalah, tambah zikir ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa bagusnya bahasa Arab. Yang ke-15 taharri jamaati fajril jumu'ah. Mencari jamaah subuh Jumat ya. Jadi sholat Jumat, sholat sunnah, sunat wajibnya itu, sholat subuhnya itu coba dicari di apa istilahnya, dicari betul-betul, cari betul-betul, diagendakan, pasang alarm ya kalau misalnya biasa molor. Mudah-mudahan tidak ada lah kita molor sholat subuh. Sholat subuh ini mestinya kesempatan yang paling lapang kan kita ini. Kalau zuhur kena banyak kerjaan, ya. Asar, maghrib, isya mungkin masih di jalan atau di mana. Kalau subuh ini kan tidak ada kesibukan apa-apa coba. Sehingga paling memungkinkan kita ini sebetulnya ya berjamaah itu ya di sholat subuh itu mestinya. Karena tidak ada kesibukan yang lain. Masalahnya kadang belum bangun.
bisa diatur insya Allah. Nah, kalau sudah terbiasa mudah aja, mudah. Kemudian yang ke-16 ziyadatul kuburi wa khususan al-walidain. Ziarah kubur, ya, khususnya ziarah kubur kedua orang tua. Ini kalau kuburannya dekat ya. Kemudian yang ke-17 sholatut tasbih. Sholat tasbih, sholat tasbih. Lima fiha minal ajril kabir allaiqi bi'imarati yaumil jumu'ah. Ya, yang di dalamnya itu ada pahala yang besar ya, yang layaknya umroh pada hari Jumat. Yang ke-18 adamu takhatir riqab, tidak melangkai pundak-pundak orang ketika di masjid. Ini makruh. Ya, sebagian mengatakan haram orang melangkai pundak, kecuali itu memang kayak di masjid-masjid kita ini, di depan kosong, ini penuh ya, maka ya tidak apa-apa, itu karena mereka sendiri yang memang taksir ya. Mereka menggampangkan itu, maka melangkai mereka tidak apa-apa. Atau di depan pintu dia sholat ya, maka lewat di depannya ya tidak apa-apa, itu karena salah dia sendiri. Yang ke-19 al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqor, berjalan ke masjid ya dengan tenang dan berwibawa, dengan tenang, dengan santai. Jadi tidak tergesa-gesa, tapi tidak boleh jalan dengan sombong ya. Itu 19 di antara sunnah-sunnah pada hari Jumat.